Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke mata kuliah teknologi pengelasan dengan materi lanjutan yaitu welding metallurgy. Jadi ini sudah pertemuan ke-14 di mata kuliah saya, dan semoga kalian masih ingat untuk materi sebelumnya minggu ke-13. Jadi ini merupakan lanjutan ya dari minggu ke-13. Jadi saya lanjut di sini, langsung saja membahas mengenai IT dan TTT diagram. Jadi IT itu merupakan singkatan dari isothermal transformation, sedangkan TTT itu merupakan singkatan dari time temperature transformation. Jadi pada diagram FEC diagram itu memprediksi dari struktur baja yang dimana didinginkan sangatlah pelan ya. Jadi diagram yang kalian lihat selama ini itu merupakan diagram FEC diagram yang dimana pendinginannya sangatlah pelan ya, atau bisa dibilang annealing, tapi yang benar-benar sangatlah pelan untuk pendinginannya. Nah, kemudian untuk waktu ya. Jadi tidak ada di sini yang menunjukkan waktu sebagai variabel, sehingga di sini tidak dapat menunjukkan efek dari perbedaan kecepatan pendinginan dari suatu baja, struktur baja. Nah, maka dari itu di sini ada namanya efek ya yang dapat ditunjukkan. Mungkin saya bisa berikan di sini contohnya FE3C. Ya, ini contohnya ya. Jadi saya tunjukkan iron carbide phase diagram, di mana di sini tidak ada efek dari kecepatan pendinginan ya. Jadi ini rata-rata semua pendinginan yang sangat lambat, tapi tidak ada pengaruh bagaimana bila pendinginannya sangat cepat atau mungkin cepat dan lain sebagainya, tidak ada pengaruhnya. Nah, maka dari itu di sini ada namanya efek ya. Jadi yang bisa menunjukkan pengaruh yang disebut IT diagram atau TTT diagram. Jadi dengan adanya diagram ini kita bisa melihat seberapa pengaruh dari kecepatan pendinginan dari struktur baja. Nah, jadi IT diagram itu menunjukkan berupa ini ya. Jadi ada waktu, ada temperatur, di mana kedua ini memiliki hubungan ya. Jadi ada hubungan antara waktu dan temperatur, itu yang artinya seberapa cepat ya dia menunjukkan temperatur tertentu dengan waktu tertentu, bisa dibilang kecepatan pendinginan untuk austenite bertransformasi. Ya, jadi yang dimana terjadi pada kondisi temperatur yang konstan. Nah, kemudian pada tiap TTT atau kurva TTT di sini spesifiknya pada satu jenis atau satu grade steel. Nah, contohnya di sini, jadi maksudnya di sini tiap kurva hanya berlaku pada satu jenis baja. Contohnya pada diagram TTT untuk eutectoid jenis 1080. Jadi hanya untuk satu grafik, satu kurva untuk satu jenis baja. Nah, ini contoh dari IT diagram. Ya, dimana di sini ada fungsi temperatur versus time, dimana di sini unitnya log scale ya. Jadi ini bukan berupa satuan, tapi berupa skala logaritma. Nah, di sini bisa kita lihat ya seberapa cepat kita bisa melihat misalnya dari pemanasan di atas A1, kemudian waktu yang dibutuhkan berapa lama, apakah sampai menyentuh atau melewati dari nose. Jadi ini nose ya namanya ya, hidung kalau bisa diartikan bahasa Indonesianya. Kemudian apa yang dihasilkan ketika pendinginan itu sudah berakhir. Nah, kita bisa melihat dari sini ya. Pendinginan ini apakah cepat, sangat cepat, bahkan di sini tidak menyentuh nose. Nah, ketika di sini
dengan perbedaan ya. Jadi kita bisa melihat hasilnya, misalnya di sini pada kondisi pendinginan yang cukup cepat ya. Misalnya di sini tidak menyentuh nose. Kemudian kita bisa melihat endingnya di sini apakah dia berupa coarse perlite, medium perlite, atau fine perlite. Jadi ini ada keterangan ini ya, keterangan kekerasan Rockwell 15, Rockwell 30, Rockwell 40. Jadi di sini ada martensit start, awal mulanya terbentuk martensit, kemudian di sini ada martensit finish. Nah, ketika suatu material yang tidak menyentuh nose atau tepat berada pada CCR, critical curing rate, dia dapat membentuk martensit ya, di mana kekerasannya bisa mencapai 64. Nah, kalau misalnya dia lebih lama lagi, itu akan membentuk struktur ya, yang dimana struktur ini bisa berupa coarse perlite, di mana kekerasannya 15. Nah, jadi semakin cepat itu akan menaikkan kekerasannya. Misalnya ke medium perlite, fine perlite, kemudian bainite, upper bainite, kemudian juga ada lower bainite sampai martensit. Jadi titik diagram itu merupakan waktu yang diplot dengan logaritma ya. Jadi yang tadi saya bilang skala logaritma log, dan kemudian di sini temperatur pada linear scale. Nah, kemudian di sini ada namanya di atas garis AE1 itu merupakan garis eutektoid pada suatu diagram fasa FEC. Kemudian di sini austenite masih stabil kondisinya. Kemudian di bawah itu austenite berubah menjadi tidak stabil. Ya, ini ya. Jadi ini kondisi masih austenite stabil. Nah, ketika sudah di bawah, nah ini sudah tidak stabil. Kemudian kurva yang sebelah kiri, kemudian di sini ada namanya austenite yang mulai berubah. Ya, jadi di kurva sebelah kiri itu ada namanya kurva yang akan mulai berubah ya. Itu entah dari austenite kemudian menjadi perlite, apakah menjadi bainite, atau mungkin jadi martensit, itu tergantung dari kecepatan pendinginannya. Nah, kemudian area pada kiri ini itu mengandung dari unstable austenite atau austenite yang tidak stabil. Kemudian untuk yang kanan itu merupakan waktu yang setelah dia bertransformasi atau berubah ya. Struktur yang berubah 100% komplit atau selesai. Jadi ini berawal dari austenite, kemudian ke kanan itu hasilnya. Hasil dari ini saya hapus dulu. Hasil dari produk ya setelah didinginkan. Jadi austenite itu akan bertransformasi pada temperatur yang konstan. Nah, kemudian untuk area yang di tengah-tengahnya, jadi tadi ada yang kiri, ada yang kanan, itu merupakan area yang dimana di sini ada 3 fasa, austenite, ferrite, dan cementite. Ya, pada bagian ini di tengah-tengah. Jadi ada 3 fasa, austenite, ferrite, cementite. Kemudian ada juga di sini ada garis titik-titik, yang dimana di sini menunjukkan waktu yang setelah 50% itu austenite berubah. Ya, jadi di sini ada garis dash line di bagian sini ya. Dimana 50% itu austenite berubah. Kemudian temperatur yang dimana di sini martensit mulai membentuk ya, mulai terbentuk maksud saya. Di sini ditandai dengan horizontal line. Nah, jadi horizontal line ini ya. Jadi pada garis ini mencapai pada bagian martensit start itu. Nah, ini mulai terbentuk yang namanya struktur martensit. Makanya di sini dinamakan martensit start.
Kemudian temperatur yang dimana transformasi menuju matten sheet sudah selesai, kita namakan matten sheet finish MF. Nah, di sini ya, di bagian bawah. Jadi ketika ini mulai, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dia akan finish pada MF, matten sheet finish. Jadi isothermal transformation pada temperatur di bawah AE1 ini jadi ada bagian nose ya pada kurva, misalnya di sini 500 derajat Celcius yang dapat memberikan struktur 100% perlit. Nah, jadi misalnya dilihat di sini ya. Jadi 500 derajat pada bagian sini itu bisa memberikan struktur perlit. Ya, 100% perlit pada kondisi di bawah 500 derajat Celcius. Kemudian catatan di sini pada kondisi temperatur yang lebih rendah ada timbul yang dinamakan finer perlit atau perlit yang lebih halus. Nah, kemudian di sini sifat bajanya lebih keras ketika memiliki harder fine perlit bagian sini ya. Kemudian isothermal transformation pada temperatur di bawah nose pada kurva. Kemudian tapi di sini di atas matten sheet start itu akan memberikan 100% bainit. Nah, jadi kata kuncinya di sini di bawah nose, kemudian di atas matten sheet start. Nah, di sini ya. Jadi dia di bawah nose, di atas matten sheet start. Nah, ini merupakan struktur produk bainit. Jadi bainit itu apa? Bainit itu merupakan campuran ya, sama seperti perlit ya, dimana campuran ferrit plus cemented, dan bainit itu merupakan campuran juga, yaitu campuran ferrit ya tapi berupa needles ya, jadi seperti jarum-jarum strukturnya, dan juga karbid. Nah, ini berupa platelet. Jadi kemunculan di sini yaitu dimana ada pembentukan ya pada temperatur yang dimana di bawah nose pada kurva itu kurang lebih di bawah 450 derajat Celcius ya, plus minus di bawah 450 derajat Celcius, yang dimana di sini dinamakan upper bainit ya. Kalau kondisi di sini slightly itu sedikit di bawah 450 derajat Celcius. Kemudian di sini ada juga timbul black needle-like, jadi semacam hitam-hitam jarum seperti jarum strukturnya, dan juga di sini ada matten sheet juga ya, yang seperti matten sheet yang terbentuk pada temperatur di atas matten sheet line. Nah, itu disebut lower bainit. Jadi tadi ada upper, ada lower. Jadi perubahan pada temperatur ya, di mana temperatur ini diturunkan, jadi ferrit yang berupa jarum-jarum itu dan juga karbid platelets itu dapat mengecilkan dan juga membuat ruangan itu lebih berdekatan ketika temperaturnya lebih diturunkan. Kemudian ketika dia makin kecil ya ukurannya, kemudian juga untuk ruangannya, jadi pada karbid platelet itu akan meningkatkan kekerasan. Nah, itu untuk bainit ya. Nah, kemudian untuk titik-titik diagram itu berhubungan dengan transformasi dari awal. Jadi kata kuncinya di sini transformasi awal itu dari austenit. Dia produknya berupa apa? Bisa perlit, bainit, bisa matten sheet, sampai akhir ya. Ini misalnya pada perlit, untuk produk perlit yang diplot sebagai fungsi dari waktu dan suhu. Nah, jadi ada fungsi waktu dan suhu. Nah, contohnya di sini baja dipanaskan di atas A3. Ya, bisa kalian lihat di diagram EVC. Kemudian didinginkan secara cepat ke suhu di bawah suhu keseimbangan.
Nah, jadi kan di sini harus ada namanya fungsi waktu dan temperatur. Makanya di sini transformasi bergantung dari lamanya suhu dijaga. Jadi gambar itu merupakan titik-titik diagram ya yang digunakan untuk fungsi dari waktu dan suhu. Dan kemudian di sini transformasi struktur yang tergantung dari suhu awal dan periode waktu. Nah, di sini ada dari PT PAL ya. Di sini semacam simulasi ya, simulasi untuk melihat bagaimana austenit ini berubah atau bertransformasi. Nah, misalnya di sini ya. Ini ada garis merah. Nah, ini masih struktur austenit ya pada titik-titik diagram. Nah, ini kondisinya 600 derajat Celcius. Ini masih mulai ya, start. Oke, kemudian ketika dia memasuki di sini ya dan melewati nose-nya, dan di sini timbul perubahan ya, perubahan tapi belum finish di sini. Dimana perubahan di sini A plus plus F plus C. Jadi austenite plus ferrite plus cemented. Nah, ini kondisi 10 detik. Ya, jadi masih 10 detik. Dia sudah berubah menjadi seperti ini strukturnya. Nah, ini transformasi juga belum selesai, masih 60%. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu 15 second. Nah, ini sudah mulai muncul ya di sini. Di mana di sini muncul perlit ya. Jadi dia di bawah temperatur A1. Kemudian transformasi 80% komplitnya. Kemudian 60 detik kemudian masih pada temperatur 16 derajat Celcius. Nah, munculnya di sini transformasi ke perlit 100%. Jadi ketika sudah melewati ya pada garis ini, dia sudah 100% perlit. Oke, kalau misalnya kita lihat dari suhu 400 derajat Celcius selama 15 detik. Nah, ini kita bisa melihat ya, strukturnya di sini masih austenite. Kemudian berjalannya waktu 25 second. Dan di sini mulai muncul ya, struktur di sini transformasi 20% masih. Nah, jadi ada timbul-timbul ini ya, berupa hitam-hitam. Kemudian kita lihat di sini semakin lamanya waktu 30 detik. Nah, kemudian struktur yang hitam ini akan semakin besar. Tapi ini belum komplit ya, masih 40%. Kemudian 60% makin besar hingga 100%. Nah, kalau dia di bawah nose ya, tadi kan ada ya penjelasannya, itu binite hasilnya. Ini masih 80%, akhirnya 100% binite. Nah, berupa seperti ini ya. Sudah 100% binite. Nah, ini contoh pada hasil yang martensit ya. Nah, ini contohnya sini ada 1 second. 1 second pada bagian ini ya. 200 derajat Celcius sudah mencapai martensit start. Ya, dimana di sini pada kondisi 150 derajat Celcius itu masih 25% martensit. Nah, jadi ketika martensit itu mulai muncul lagi atau istilahnya tumbuh, itu ketika didinginkan lebih dengan waktu yang lebih lama. Nah, contohnya di sini ya 25% martensit. Ini selama 10 second itu masih kondisinya sama ya. Sama dengan yang di atas. Kemudian juga yang 1 second dan 9.000 second, sorry 90.000. Tidak ada perubahan ya, hampir tidak ada perubahan. Jadi artinya di sini martensit itu dapat tumbuh lagi ya ketika di sini ada further cooling. Jadi istilahnya pendinginan lebih lanjut. Ya, dimana di sini dibutuhkan pemanasan dulu, kemudian pemanasan menyentuh atau tidak menyentuh nose hingga dia membentuk yang namanya martensit 100%.
Jadi kondisi ketika dipanaskan pada kondisi 150 derajat Celcius itu tidak terjadi pertumbuhan ya, kecuali dia didinginkan dengan cara dipanaskan dulu. Nah, ini saya jelaskan lagi ya mengenai basic dari heat treatment. Jadi ada normalizing, ya dimana di sini dipanaskan sampai temperatur A3 plus 55 derajat Celcius, kemudian didinginkan. Nah, jadi pergeserannya seperti ini ya, waktu plus temperatur. Nah, sedangkan yang subcritical annealing, ya jadi di bawah A1, ya di sini kita lihat ya waktunya itu lebih lama dibanding yang normalizing. Sedangkan intercritical annealing itu antara A1 dan A3, garis A1 dan A3. Nah, untuk kecepatan pendinginannya sama seperti sebelumnya. Nah, sedangkan full pendinginannya kurang lebih sama. Nah, sedangkan quenching itu bisa rentang 815 derajat sampai 870 derajat Celcius. Itu pemanasan, kemudian didinginkan sangat cepat. Jadi rentang waktunya sangatlah cepat ya, bisa sampai 10 detik, 20 detik. Nah, sedangkan tempering itu merupakan perlakuan panas tambahan. Contohnya di sini kita melakukan normalizing ya, awal ya, dipanaskan, holding, kemudian di normalizing, didinginkan cepat ya, misalnya dengan udara, kemudian dipanaskan lagi. Dipanaskan pun itu suhunya tidak sama seperti yang normalizing awal, jadi di bawah A1 misalnya 400 derajat atau 500 derajat Celcius, kemudian didinginkan lagi. Itu untuk tempering, yang tujuannya untuk mengurangi tegangan sisa pada suatu baja. Ini pun juga pada quenching juga diberlakukan. Ya, ketika dimana quenching ini sangat ketas, jadi perlu dilakukan tempering. Tujuannya untuk melepas tegangan sisa, internal stress, dan juga mencegah adanya crack ketika diberi load atau beban. Nah, itu mengenai ini ya, mengenai IT atau TTT diagram dan juga sekilas mengenai pengenalan perlakuan panas. Nah, sekarang kita ke CCT, Continuous Cooling Transformation Diagram. Jadi di sini ya ada yang namanya semacam kurva pendinginan pada IT diagram, yang dimana di sini kurva pendinginan pada full annealing, proses annealing, ya, yang dimana dia pendinginannya sangat lambat. Nah, jadi material itu yang dimana ada sisa austenite ya, sampai dia melewati dari kurva ya, misalnya ini ya. Kemudian transformasi ini berubah menjadi pelit kasar. Ya, jadi pelit kasar dimulai dan transformasi ke pelit kasar ini akan berakhir ketika di sini ada innermost curve ya. Jadi ada kurva yang dimana di sini ada titik pertemuan ya, ya. Ketika sudah melewati kurvanya. Nah, jadi ketika temperatur berubah ya, berubah yang tidak terlalu signifikan pada awal sampai akhir. Kemudian di sini ada namanya pelit yang halus, ya, pelit yang sangat halus, yang dimana akan bervariasi bentuknya selama dia terjadi pendinginan atau transformasi. Yang tadi contohnya pada annealing, full annealing. Kalau pada normalizing, ya dimana dia didinginkan pada udara, jadi cooling rate atau kecepatan pendinginan itu dimana kecepatannya lebih cepat dibanding yang annealing. Nah, kita lihat lagi ya. Jadi kalau CCT pada annealing dia seperti ini kurvanya. Nah, sedangkan yang normalizing itu lebih cepat.
Nah, sehingga menghasilkan medium ya. Tadi kan fine ya, sekarang medium per lead. Jadi transformasi itu dimulai dari cost per lead ya, kemudian juga diakhiri dengan medium per lead. Jadi dari per lead kasar ke per lead yang medium atau tengah-tengah. Dan transformasi ini terjadi selama waktu yang lebih singkat ya dibanding yang annealing. Dan mikrostruktur ini menunjukkan lebih lebih halus ya, lebih halus. Jadi peritnya lebih halus dibanding yang perit kasar. Nah, bagaimana dengan yang quench ya? Jadi kalau oil quench di sini dia masih melewati ya nose ya. Ya, dimana di sini austenite bertransformasi menjadi fine pearlite. Ya, jadi fine pearlite ini sampai cooling curve melewati tangan dari dimana transformasi itu 50%. Nah, di sini ya. Jadi di bawah temperatur ini terjadi transformasi ke pearlite. Nah, transformasi ini nanti kan akan berhenti ya. Berhenti ketika melewati yang namanya MS ya, matten sheet start. Nah, kemudian untuk finalnya itu akan menunjukkan 50% matten sheet dan 50% pearlite. Jadi maksudnya di sini pearlite must stop atau dia berhenti transformasinya ketika sudah mencapai yang namanya ini ya, matten sheet line. Ya, jadi matten sheet line ini muncullah matten sheet ya, dan pearlite ini yang tidak tumbuh lagi, yang tumbuh malah matten sheet-nya. Jadi austenite berubah menjadi matten sheet di mana porsinya 50% 50%. Water quench ya. Jadi water quench itu merupakan pendinginan yang lebih cepat dari oli, dan kita bisa menyebutnya di sini hardening treatment atau memang perlakuan untuk pengerasan. Nah, jadi dia lebih cepat ya dibanding CCR critical curing rate, atau dia tidak menyentuh nose sebelum nose. Jadi austenite ini kondisinya masih tidak stabil hingga menyentuh matten sheet line. Kemudian transformasi dari ke matten sheet, kemudian sampai matten sheet finish itu dicapai. Nah, jadi benar-benar dia matten sheet-nya 100% untuk finalnya. Nah, kemudian juga untuk high carbon steel pada kondisi ya karbon yang tinggi itu ada kecenderungan untuk menahan austenite pada matten sheet fine di bawah temperatur kamar itu akan menyebabkan material itu fully hardened, jadi benar-benar sangat keras ya ketika diberlakukan pendinginan water quench. Nah, ini yang saya sebut ya CCR ya. Jadi benar-benar menyentuh nose saja critical curing rate, dan juga dia menghindari ya transformasi pada nose region ya di bagian sini. Jadi benar-benar pas ya pendinginannya, dan ini hidung ya atau nose pada outermost curve, jadi benar-benar ada persinggungan ya pada titik, tapi tidak melewati dari kurvanya. Nah, jadi baja yang dimana CCR ini masih dapat membentuk matten sheet dengan kondisi critical cooling rate. Nah, jadi ada catatan di sini ada tidak mungkin ya untuk membentuk 100% bainit dengan continuous cooling atau pendinginan yang kontinu. Jadi ada jedanya dulu ya. Jadi untuk membentuk bainit ada jedanya dulu. Jadi ketika misalnya pendinginan sangat cepat ya, yang dimana tidak menyentuh nose, jadi harus di hold dulu. Jadi ada jedanya dulu, ditahan dulu temperatur sampai menyentuh ini kurva. Nah, di sini baru ada pembentukan bainit ya ketika di bagian sini ya, di bawah nose. Jadi transformasi ini terjadi pada bainit ketika ada jeda dulu ya. Jadi tidak continuous ya. Dia ada jeda dulu. Nah, ini contoh dari simulasi. Simulasi misalnya di sini
pada kondisi 2580 detik dengan temperatur 798 derajat Celcius. Nah, ini pendinginan ya. Jadi dia menurun temperaturnya, kemudian sampai melewati kurva ya, Ferit. Jadi sini muncul Ferit ya dari austenit pada waktu 3700 detik. Ini masih 20%. Kemudian 5508 detik masih Ferit ya, dan semakin tumbuh Feritnya masih 40%. Kemudian di sini melewati lagi dan mencapai titik. Di sini ada kurva Perlit 60%. Nah, ini sudah mulai muncul ya Perlit ya, dimana strukturnya di sini lamelar. Nah, kemudian menyentuh melewati kurva, semakin tumbuh ya Perlitnya hingga di sini finish ya pada bagian sini. Jadi struktur akhirnya Ferit plus Perlit. Ferit ini Perlit yang lamelar. Nah, yang pendinginan yang lebih cepat. Nah, contohnya di sini masih austenit ya. Kondisi 147 detik. Kemudian menyentuh bainit ya, kurva bainit, bukan menyentuh ya, sudah melewati. Nah, di sini muncul transformasi ke bainit masih 20%. Belum sampai temperatur kamar. Jadi finish ini dikatakan ketika sudah mencapai titik temperatur kamar atau 25 derajat Celcius. Jadi bainit. Nah, ini kalau misalnya martensit ya, di mana pendinginannya lebih melewati ya ciri khas martensit. Jadi menghasilkan suatu material, lokasi dan juga bentuk. Kondisi di mana efek paduan itu juga bisa merubah lokasi, ya baik itu lokasi dari pembentukan perlit kasar, perlit halus, elemen paduan ya, itu pada kurva dapat merubah juga ya, dapat merubah shape atau bentuk, atau mungkin bisa mendorong atau bisa menarik kurvanya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya di sini ada thin plate, ada thick plate. Misalnya 0,16% karbon A, B itu 0,45% karbon, C itu 0,90% karbon. Nah, jadi kalau misalnya pada kondisi kandungan ini, ya, ketika dia platnya tipis, cooling rate-nya rendah. Tapi kalau platnya tebal, cooling rate-nya tinggi. Nah, contohnya A ya, kita ambil A. A itu 0,16% karbon. Nah, kita lihat di sini ada bagian di sini thick plate, ada thin plate, ada preheat. Nah, yang biru ini merupakan CCR ya, critical cooling rate, yang berpasan dengan menyentuh nus. Jadi kita bisa melihat thick plate ya, yang dimana low cooling rate. Dan di sini ada thin plate. Thick plate itu high cooling rate yang lebih cepat, sedangkan thin plate itu low cooling rate yang lebih lambat. Nah, di sini ada efek juga ya. Misalnya di sini diberikan preheat dan juga post-heat. Preheat itu pemanasan lebih awal, post-heat pemanasan di akhir. Nah, kemudian untuk B 0,45%,
kita lihat ya, dia menggeser dari nusnya ke kanan. Nah, ini efek dari karbon. Nah, sedangkan untuk CCR-nya ini yang menyentuh ya. Kemudian tick plate itu high cooling rate lebih kiri, tin plate-nya lebih kanan, dengan preheat point post heat di sini ya. Nah, sedangkan untuk yang 0,90, nah lebih jauh ya nusnya. Yang artinya apa? Artinya kondisi ini semakin mudah untuk membentuk matten sheet karena nusnya jauh. Jadi artinya apa? Karbon yang lebih tinggi itu lebih mudah membentuk matten sheet pada suatu baja. Nah, untuk tick plate-nya ini ya, di sebelah kiri, tin plate sebelah kanan, preheat-nya sebelah kanan lagi, sedangkan CCR-nya itu di sini ya, lebih kanan untuk menyentuh nus. Kemudian juga ada namanya carbon equivalent CE, dan juga ada parameter of composition PCM. Nah, jadi untuk menentukan itu ya, yang namanya TTT diagram, kita bisa menentukan carbon equivalentnya dan juga parameter of composition dari elemen paduan yang dapat mempengaruhi dari pergeseran kurva. Nah, kita balik lagi ya, tadi itu mengenai metalurginya. Sekarang kita ke hubungan dengan metalurgi, ilmu logam, memang sangat berhubungan. Jadi, weld joint atau sambungan las, di mana di sini terbentuk yang namanya weld structure. Jadi ada namanya disebut key base metal property. Jadi kemampuan satu logam untuk di las itu disebut weldability ya. Tergantung dari metal property atau sifat dari metalnya atau logamnya. Semakin baik weldability atau mampu las pada suatu logam, jadi semakin mudah logam dapat difabrikasi. Bisa dibilang bisa dilas dengan kondisi desain ya. Jadi pada desain tertentu yang dimana menunjukkan satisfactory atau istilahnya hasil yang baik atau memuaskan. Jadi weldability itu artinya kapasitas suatu material yang dapat dilas pabrikasi ya. Jadi pabrikasi ini berupa desain, kemudian juga yang spesifik berupa desain structure, kemudian juga untuk kepuasannya atau bagaimana dia dipabrikasi, kemudahannya di pabrikasi itu menunjukkan weldability. Kalau misalnya material itu susah dilas, berarti weldability-nya buruk, atau bisa dibilang tidak bisa disebut weldability. Jadi kemampu las itu bergantung dari faktor welding metalurgi. Bagaimana hasilnya ya? Apakah dia perlit, perlit, bainit, kemudian matten sheet, kemudian welding chemistry, kemudian juga yang ketiga joint surface condition, bagaimana kondisi permukaannya, pointimetry. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi engineer itu harus tahu ya, weldability itu merupakan suatu hal yang sangat penting ketika mengelas. Jadi kalau misalnya memang logam itu tidak bisa dilas ya jangan dilas. Jadi pilih logam yang mampu las atau weldability. Equivalent, bagaimana sih cara menghitungnya? Jadi kemampu las itu bergantung dari carbon steel ya. Jadi di mana di sini ada kandungan kimianya. Jadi ada formula yang dimana dapat dihitung dari metal weldability yang dapat dilihat dari preheat ya. Jadi maksud saya di sini ketika kita bisa memformulasikan dari carbon equivalent, kita bisa menentukan apakah di sini dibutuhkan preheat atau tidak.
Nah, contohnya di sini pada karbon yang signifikan ya, signifikan mengandung beberapa komponen paduan, itu dapat menentukan atau mempengaruhi weldability. Jadi efek dari elemen lain itu dapat diperkirakan dari karbon ekuivalen. Nah, atau CE ya. Nah, ini untuk menghitungnya bisa seperti ini. CE sama dengan C plus MN dibagi 6 plus CR plus MO plus V. Kalau ini ada unsur paduan ya, bagian sini. Nah, ini ada pembaginya. Kalau MN bagi 6, CR MOV bagi 5, NI plus CU bagi 15. MN. Nah, di sini bagaimanakah rentangnya ya? Kalau misalnya nilai kecil, nilai rendah, apa yang terjadi? Apa itu maksudnya? Misalnya baja yang memiliki CE yang rendah, misalnya 0,2 sampai 0,3, itu artinya weldability-nya sangat baik atau excellent. Namun di sini pada CE yang di atas 0,4 itu akan menyebabkan hidrogen cracking, ya, yang dapat meningkat ketika CE-nya di atas 0,4. Kemudian pada kasus ini ya, direkomendasikan logam itu di panas awal atau di preheat dengan kondisi 100 sampai 200 derajat Celcius ketika di atas 0,4 untuk karbon ekuivalennya. Dan juga menggunakan low hidrogen ya, karena hidrogen itu menyebabkan cracking pada hasil las. Nah, juga bisa menggunakan PWHT. Ya, jadi PWHT juga, jadi ada pemanasan awal, ada pemanasan akhir. Itu juga bisa membantu untuk mencegah hidrogen cracking. Sedangkan CE yang di atas 0,6 jadi bisa di preheat lebih tinggi ya, 200 derajat sampai 400 derajat Celcius. Nah, kemudian ada juga parameter komposisi yang PCM tadi ya. Jadi parameter komposisi ini digunakan untuk cold cracking. Jadi pendinginan yang dimana pendinginan itu akan menimbulkan crack. Nah, formula ini diperkenalkan pada tahun 1970 pada baja karbon. Kemudian juga di sini ditunjukkan konvensional CE pada rumusnya di sini ditemukan oleh IEW, International Institute of Welding, yang dimana untuk akurasinya tidak begitu ini ya, tidak begitu tinggi untuk kecenderungan cracking pada low carbon dan juga pada proses baja, terutama di sini pada pipeline dan juga struktural plate. Nah, PCM ini bisa dilihat dengan rumus ini. Jadi ada unsur paduan, ada berapa unsur karbonnya. Semakin rendah karbon konten itu akan menurunkan dari CE tentunya ya. Karena C itu kan nilainya di sini menentukan untuk hasil karbon ekuivalen dan juga PCM. Maka dari itu material itu dibutuhkan preheat yang lebih rendah untuk temperaturnya. Kemudian juga seleksi pada maximum value for PCM. Jadi ketika PCM ini memiliki nilai yang maksimum, jadi ini dapat di fabrikator ya. Jadi artinya agreed between the fabricator and the steel mill when the steel is ordered. Jadi memang di sini maksimum value dari PCM itu merupakan suatu kesepakatan ya dari fabrikator dan juga steel mill untuk dipesan. Jadi apakah memang harus difabrikasi atau tidak, itu kesepakatan dari fabrikator. Nah, juga di sini ada namanya kontaminan atau istilahnya komponen yang dapat mengotori dari lasan. Ada fosfor ya, pada kondisi yang sangat tinggi kandungannya
itu dapat meningkatkan kekuatan dan kekerasan, namun menurunkan keuletan dan juga kekuatan impact. Nah, contohnya pada karbon yang tinggi ya. Nah, pada karbon yang rendah, fosfor itu meningkatkan machine ability dan juga ketahanan terhadap korosi. Nah, kemudian untuk welding atau pengelasan, impuritas atau pengotor dari fosforus itu bisa terjadi ya ketika kondisinya ya over 0,04%. Jadi memang di sini dia sifatnya ada kelebihannya ya, jadi untuk meningkatkan kekuatan. Tapi kalau di atas 0,04 itu dapat menyebabkan kegetasan atau kecenderungan terbentuk crack. Makanya di sini should be kept as low as possible. Kalau bisa diminimkan untuk jumlah fosfornya. Nah, kemudian untuk fosfor yang juga di sini lebih rendah, surface tension pada molten wet metal. Jadi ketika surface tension ya tidak bisa dikontrol, itu dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelas. Jadi kecenderungan untuk dia menempel pada surface itu juga bisa menurun ya akibat fosfor. Itu diminimkan untuk kandungan fosfor itu jangan sampai tinggi. Nah, sedangkan sulfur itu meningkatkan machine ability dan juga menurunkan dari ductility, impact thickness dan juga breathability. Nah, kemudian juga di sini sulfur pada jumlah tertentu itu dapat menyebabkan panas ya pada welding dan juga kecenderungan increase with increased sulfur. Jadi kecenderungan dapat meningkatkan kandungan sulfur. Jadi yang dapat ditoleransi di sini maksimal 0,035% dengan kondisi cukup mangan itu maksimal lebih dari 0,05%. Nah, kalau kondisi seperti itu dapat menyebabkan masalah pada pengelasan. Nah, jadi detrimental itu merupakan kerusakan dari permukaan las pada low carbon dan juga low mangan steel. Jadi ini juga harus dikontrol ya untuk jumlahnya. Kemudian juga ada di sini partial melt zone atau zona mencair sebagian. Jadi ini merupakan daerah yang berbatasan dengan wet metal di mana terjadi peruburan saat pengelasan berlangsung. Nah, PMZ dapat mengakibatkan liquefaction cracking. Jadi ada liquefaction, ada cracking. Ada loss of ductility dan juga hydrogen cracking. Jadi liquefaction cracking itu merupakan cracking yang timbul oleh peluburan batas butir di daerah PMZ selama pengelasan. Jadi ketika dia mencair, nah itu dapat menimbulkan crack saat peluburan. Nah, ini disebut PMZ cracking atau hot cracking. Liquefaction cracking dan juga ductility loss banyak terjadi pada aluminium alloys. Ya, pada kondisi non-ferrous ya, logam non-ferrous. Yaitu ya untuk energi. Kemudian juga ada tambahan yang ingin saya jelaskan ya mengenai preheat dan juga postheat, di mana ini merupakan hal penting selama pengelasan untuk menghindari internal stress dan juga menghindari crack ya, akibat di sini tingginya karbon dan juga kecepatan pendinginan yang terlalu tinggi. Nah, jadi welding itu dilakukan di bawah 300 cc. Nah, itu di bawah 450 derajat Celcius. Sedangkan untuk baja karbon ya, itu preheatnya 75 sampai 150 derajat Celcius.
Tujuannya apa? Yang pertama untuk menurunkan laju pendinginan pada HAZ dan juga Whirlpool. Jadi bayangannya di sini ketika sudah dipanaskan ya, artinya ketika logam itu ingin dilas, dia tidak mendadak langsung ya temperaturnya. Jadi dia istilahnya sudah ada pemanasan dulu. Laju pendinginan pada HZ. Kemudian yang kedua, menurunkan tegangan sisa setelah pengelasan. Jadi tegangan sisa itu terjadi karena adanya perbedaan distribusi suhu. Ketika distribusi suhu ini tinggi, nah itu dapat meninggalkan tegangan ya pada suatu logam yang jelas. Kemudian yang ketiga di sini mencegah pertumbuhan matensit pada HAZ. Nah, ketika HAZ ini keras, matensit ya, itu dapat menimbulkan brittle. Kalau misalnya getas ya pada kondisi HAZ itu dapat mengurangi kekuatan dari sambungan logam. Namun di sini dengan adanya preheat, laju pendinginan bisa lebih lambat dan menghasilkan perlit. Nah, makanya di sini tadi saya tunjukkan ya. Preheat yaitu garisnya itu seperti ini, di mana waktunya lebih lama dan pendinginannya lebih lambat. Nah, tadi preheat ya. Kemudian untuk post-heat itu dilakukan di bawah temperatur austenit yaitu 723 derajat Celcius, bisa 500, bisa 400 derajat Celcius, yang tujuannya untuk melengkapi preheat dan juga memperbaiki sifat properties. Jadi ini istilahnya additional atau istilahnya pelengkap, bisa ditambahkan atau bisa tidak. Kemudian yang kedua, dapat merubah sifat dan struktur akibat pendinginan yang sangat cepat. Kemudian yang ketiga, untuk menghaluskan daerah pengelasan atau mengurangi kekerasan. Nah ini ketika yang keras ya, akibat pendinginan cepat, itu bisa dilakukan post-heat. Kemudian yang keempat, meminimalisir efek yang tidak diinginkan setelah pengelasan. Oke, jadi itu untuk materi hari ini. Saya akan jelaskan selanjutnya untuk mengenai rencana pertemuan ke-15 dan 16. Ya, untuk UAS, kita akan mulai UAS Teknologi LAS di kelas saya minggu ke-15. Jadi jangan lupa ya, minggu ke-15 kalian harus melakukan UAS di hari yang sama, hari Senin, minggu depan. Jadi hari ini tanggal 4, berarti tanggal 11 Mei. Jam yang sama, jadi pukul 13.00. Dan ini saya lakukan daring. Untuk sistemnya nanti akan saya share di Google Classroom. Jadi siapkan di sini internet, laptop. Saya rekomendasikan laptop karena lebih mudah ya, lebih nyaman dibanding HP. Dan juga siapkan kertas kosong untuk orek-orek. Jadi kalau misalnya kalian butuh bisa dipakai karena ini alat tulis. Kemudian yang ketiga, untuk soal ada sebagian dari UTS. Jadi pelajari lagi ya. Di sini soal UTS yang saya berikan secara online juga. Dan pelajari juga video yang saya berikan di sini, video tech class dan juga beberapa pertemuan lainnya untuk di Google Meet ya. Dan juga soal yang saya berikan setiap pertemuan di Google Form. Jadi bisa kalian pelajari lagi. Kemudian untuk minggu ke-16 ini akan ada evaluasi total. Jadi nanti akan saya tampilkan keseluruhan nilai ya, dari nilai UTS, UAS, kemudian keaktifan dan juga tugas dan lain-lain. Dan nanti di sini kita akan diskusi ya, semacam evaluasi. Mungkin nanti bisa kita lakukan di Google Meet. Jadi itu untuk hari ini kita tidak akan adakan semacam jawab soal. Jadi silakan kalian pelajari materi ini dengan baik, karena jika nanti
materi ini ya mengenai melting metallurgy tentu akan saya keluarkan di UAS. Oke, dari saya cukup ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan semoga diberikan kesehatan selalu, dan semoga semua lulus ya di mata kuliah saya ini. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.